Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa semangat untuk belajar pada pagi hari ini ya. Pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4, muatan pelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran ini dimulai, yuk kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran kali ini, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya adalah dengan kegiatan menyimpulkan isi teks tentang tanggung jawab anggota kelompok dalam melaksanakan tugas, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. Dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang upaya pembangunan sosial budaya secara rinci. Dengan kegiatan membaca contoh pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun dewasa, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pantun sesuai pantun yang dibaca. Dengan kegiatan menulis pengertian pantun, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat secara tepat. Dengan mengamati gambar dan membaca contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya sesuai dengan bacaan. Dengan kegiatan mengemukakan pendapat, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara tertulis. Ini adalah contoh keragaman dalam kelompok. Siti, Bayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab setiap kelompok adalah melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban, mengerjakan tugas dengan penuh semangat, menyelesaikan tugas yang diberikan, membantu teman yang mengalami kesulitan. Ini contoh kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kita sebagai warga masyarakat tidak dapat hidup sendiri. Kita harus saling bekerja sama satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab agar dapat memperoleh hak. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat antara lain, gotong royong membersihkan lingkungan, ronda malam atau siskampling, menolong tetangga yang membutuhkan, membuang sampah pada tempatnya, menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Dalam suatu organisasi, selalu terdapat perbedaan. Untuk mengatasi perbedaan bisa dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan keputusan bersama. Keputusan bersama melibatkan semua anggota. Ini adalah contoh gambar pemilihan ketua kelas dengan cara melakukan musyawarah. Nilai dasar yang harus diperhatikan dalam musyawarah antara lain adanya kebersamaan, adanya persamaan hak, kebebasan mengemukakan pendapat, penghargaan terhadap pendapat orang lain, serta pelaksanaan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Mereka bertiga sedang melakukan diskusi tentang tugas membuat pantun. Mereka melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Masih ingatkah kalian tentang pantun?
Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh pantun. Pantun kanak-kanak. Contohnya, lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat abi dan umi. Yang kedua, jenis pantun muda. Contohnya, indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Jenis pantun yang ketiga adalah pantun tua. Contohnya, Sultan Leman di Pekan Sabtu. Pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru. Orang pelawan hatinya buta. Jenis pantun tadi, contohnya yang sudah kalian baca ada 3, dan ini adalah pengertiannya. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Biasanya berisi nasihat dan menggambarkan suka duka kehidupan anak-anak. Yang kedua adalah pantun muda, berkaitan dengan masa muda, yaitu berisi perjuangan meraih cita-cita, kasih sayang, dan hubungan asmara. Yang ketiga adalah pantun tua. Pantun ini mengenai orang tua, nasihat, agama, budaya, dan pendidikan. Ini adalah contoh kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kerja sama dan mufakat merupakan warisan budaya Indonesia. Maka warisan budaya yang perlu diperhatikan dan harus ditingkatkan. Budaya dan sosial bangsa Indonesia diantaranya membiasakan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan, membiasakan tolong-menolong, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan, dan menghindari interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumahnya Pak RW? Siti dan teman-temannya telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain bersepeda sekaligus berolahraga, karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama, yaitu bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya ya? Sikap yang harus ditunjukkan Siti adalah menjawab dengan ramah dan menunjukkan letak rumah Pak RW. Jika masih bingung, anak-anak bisa mengantarkan sampai ke depan rumah Pak RW. Nah, tadi adalah materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, kalian tetap mengerjakan soal. Link soalnya adalah ini. Kerjakan dengan jujur ya, dan jangan mencontek. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.